Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulu yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah, karunia Allah. Mari kita bersilaturahim untuk sama-sama melanjutkan taklim rutin kita setiap Ahad sore. Minggu lalu kita Ayyuhal Walad baru kita bahas di muqaddimahnya. Jadi kita lanjutkan. I'lam anna wahidan minat talabati al-mutaqaddimin. Ketahuilah, i'lam artinya ketahuilah, anna wahidan bahwa salah seorang minat talabati dari murid-murid atau santri-santri atau pelajar-pelajar al-mutaqaddimin yang terdahulu, lazama khidmat syekh, melazimkan berkhidmat kepada syekh, yaitu Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ilam, ketahuilah anna wahidan bahwa salah seorang minat thalabah dari para siswa, para murid, para santri al-mutaqaddimin yang terdahulu, lazama khidmat syekh, selalu berkhidmat, senantiasa berkhidmat kepada syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sedikit kita jelaskan kata khidmat. Khidmat itu berarti membantu, melayani, melurui, ya, atau mungkin ya bisa diartikan begawi. Kadang-kadang di rumah guru yang pernah nyantri pasti pernah bertugas, kadang-kadang suruh membersihkan rumah, mau ngepel, mau nyapu, isi baju WC. Kadang-kadang juga ya begawi untuk pondok itu, ya, ngangkut semen, batu, pasir, ya. Bahkan ya saya punya banyak pengalaman pribadi. Hari Jumat kemarin ketika di pondok acara haflah, acara haul Kiai Haji Abdurrahman Telamat dan juga Maulid Nabi, dalam khutbah yang dadakan, salam, saya minta santri-santri untuk khutbah. Khutbahnya non hebat, bingung mereka siapa yang suruh khutbah. Akhirnya saya bingung di kantor, tidak khutbah, dan saya sampaikan kisah yang jarang orang tahu, khidmat saya ketika di pondok. Dan sampai kisah ini membuat Ustaz Rihal pimpinan itu terharu. Dia baru tahu kisah itu. Dan kisah ini pada tahun 2000. Saya kelas 1 aliyah. Karena saya orang pengalaman balai, ya dianggap kiai, ya tahu kan toko-toko di balai ini, jadi paling sering disuruh belanja, beli bahan bangunan. Sampai-sampai sopir mobil Jung Tanjung Pengam Balai itu Caca sampai sekarang masih naksiri. Itu setelah sampai dia ngomong, kau ini asa belanja pasti beli bahan bangunan itu lah. Itu kita baca perintah kiai. Jadi paling sering saya belanja ke balai, beli bahan bangunan untuk bangunan pondok. Ketika tahun 2000 jalan jelek, ya, jalan Jung Tanjung itu ya jahat, jalan Pelajau juga jahat, sehingga mobil itu tidak bisa lewat dari jalan Pelajau. Lewatnya dari Bulancang terus masuk Aik Singris, ya, tembus ke Petaling, si topnya cuma di Simpang Malai, tidak bisa masuk ke pondok. Saat itu saya disuruh kiai beli behel 10 batang, besar 10 in, panjangnya 12 meter. Jadi bisa dibayangkan alat keberadaan. Saya mikir kalau dari jalan normal nak ke pesantren itu tentu melewati ini dari yang Aik Singris dari ke Petaling, dan mobil cuma stop di Simpang Rimba Alai. Sementara saya bawa behel, mobil tidak sanggup bawa langsung ke pesantren. Akhirnya cuma stop di Simpang Rimba Alai. Kalau lewat dari Rimba Alai bawa behel, mekol behel, saya dewe malu dijenguk orang. Akhirnya saya putuskan bawa behel tadi lewat dari jalan Lubuk Saung, di Simpang Lubuk Saung yang jalan ke arah PAM itu.
Saya stop, naik mobil pun stop di situ. Dari simpang Lubuk Saung itu ke pesantren jalan normal itu cuma 1 jam. Jalan normal cuma 1 jam. Karena membawa behel 10 batang. Dari jam 12 lewat di kuda zuhur, behel itu baru datang ke pesantren jam 5 petang. Dan behel itu saya pikul, capek saya seret, dan di dalam hutan itu aku nangis. Ya Allah, lagu berat yo. Capek, nangis. Tapi dengan keyakinan khidmat tadi. Ini perintah kiai, barang ini harus sampai. Dan behel itu digunakan untuk bangun rumah Yai yang di seberang. Dulu ditunggu Bi Ahmad almarhumah. Sekarang Yai yang nunggu. Ya, untuk bangun itu behel itu. Akhirnya datang. Alhasil karena kecapean, beban yang terlalu berat, saat itu baru kelas 1 aliyah, berarti masih muda, tulang tuh belum kuat-kuatnya. Demam balik itu, datang ke pesantren itu demam. Sampai sebulan kemudian demam. Dan Mbak meninggal tahun 2013. Mbak meninggal tahun 2007, tidak pernah tahu cerita saya demam itu nggak. Padahal Mbak waktu sibuk nyari obat. You know, masih gadis tuh sibuk nyari obat. Nemuin Nyai Yati, macam-macam omongan orang kan, ada yang kena bunuh-bunuh, ada yang kena macam-macam, ya. Saya diam saja, tidak aku beri tahu kenapa aku sakit, karena kalau ketahuan mungkin orang tua akan marah kan, dan ketika orang tua marah dengan guru, dengan pesantren, dengan kiai, ngaku anak disuruh gawi men, sampai dia demam sebulan, akan hilang keikhlasan orang tua. Baru saya kisahkan kemarin ketika saya khutbah dadakan di pesantren, itu kejadian tahun 2000. Saya kisahkan kembali di pondok itu tahun 2002. Saya pendam rahasia itu. 22 tahun. Dan Ustaz Rehal minta rekaman. Saya tidak ada rekaman itu Ustaz. Luar biasa ini. Jok tahan. Ustaz Rehal mengenai saya jok tahan. Ada kisah yang seperti itu. Terharu beliau. Itu belum kisah-kisah yang lain. Begawi di pondok itu biasa. Maka sangat terkenal ungkapan kalangan santri itu, ilmu itu didapat dari belajar. Ilmu didapat dari belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan dapat. Dan itu harus tahan, banting, berusaha mulut, menghilangkan waktu istirahat, menghilangkan masa muda. Ada sempat pujaan dulu lagi pesantren. Karena kalau ketahuan juga kena marah juga, kena hukum, keluar dari pesantren. Ya, jadi tidak terasa nak begadisan ke sana ke sini, tidak terasa. Nah, nonton pesta aja kawan-kawan, ada yang minggat, nonton TV ke Sungai Penyengat. Ada enak-enak santri nakal, ada yang tahan berenang, nah juga cewek yang di seberang sana kan. Alhamdulillah, karena saya sudah nakal itu, nakal SD, malek main. Malek lagi SD itu main. Asa balik sekolah tuh, gimana ke rumah? Bawa buku juga cuma selembar, selip ke belakang situ kan. Sepan sekolah kalian main. Lagi besok pakai lagi lap-lap itu kan jadi besar. Malek SD itu ternyata pas masuk pondok merenang. Ada hikmahnya juga. Nakal lagi SD, nakal lagi kecil. Yang bahaya itu kan nakal tua. Karena mudanya merenang, tuanya nakal. Tapi yang bagus tuh merenang kalau dari muda ke tua merenang. Jadi ilmu itu didapat dari belajar yang sungguh-sungguh. Nah, berkahnya ilmu didapat dari khidmat. Itu dua hal yang berbeda. Ya, berkahnya ilmu didapat dari khidmat. Melayani guru. Saya dulu keliling kemana-mana nemenin kiai. Lagi masih langgar Azhariyah sebelum jadi mesin makmum. Saya selalu nemenin kiai. Rumah itu dulu ditunggu Mbak Harun tuh, ya, Mang Macik. Ya, WC-nya itu dipakai untuk dimasak getah. Jadi setiap kiai ke Bengabalai nginap di situ, saya tukang bersihkan WC. Bosok gitu. Dibuat getah. Ya kan? Wak Mat masih lupa gitu, ya, sering dalam. Saya yang ngerewak kiai teman-teman, ngawal kiai itu membawa tas kiai, tukang siapkan makan minum beliau. Khidmat itu ternyata berkahnya terasa sekali. Padahal saya tidak pintar-pintar amat di pondok. Ya. Lulus MTS itu saya cuma juara 4, bukan juara 1. Ternyata yang juara 1 dulu saya kenang sekarang tidak terpakai ilmu di masa. Saya hanya juara 4. Harapan saya itu bukan juara, cuma harapan. Ikut musabaqah juga cuma harapan 1 juga kan. Jadi hobi saya itu dapat harapan 1. Ikut musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional dapat juara harapan 1. Nah, ternyata berkah khidmat itu saya rasakan. Ya.
Maka dua kunci nak sukses belajar itu, dan ini perlu kita sampaikan ke anak-anak kita, apalagi yang dia masuk pondok atau tidak masuk pondok itu kan ada hikmat. Di sekolah mulai dari SD itu disuruh piket. Piket itu bentuk hikmat. Dipanggil guru, disuruh ini, suruh itu, nurut. Ya, suruh fotokopi misalnya kan. Anak suruh bersihin ini. Itu hikmat. Nah, hikmat itulah tadi yang akan menyebabkan ilmu kita berkah. Nah, cara monitna kan itu hikmat dengan guru juga. Ada kue ulang tahun, ya kan? Nyiapin apa? Ya itu ditanggung guru. Yang model lah itu hikmat, berkah ilmu insyaallah. Ya, sampai berontokan guru. Timbul di grup misalnya kan. Nah, itu karena tidak peka tadi. Nah, jadi kurang peka itu. Ini cerita hikmat dan belajar. Jadi belajar itu agar dapat ilmu, dan setelah ilmu didapat biar berkah. Berkah itu berarti ilmunya manfaat untuk orang banyak. Terpakai ilmu, diamalkan ilmu. Itu didapat dari khidmat syekh, berkhidmat kepada guru. Ya tentu selama perintah guru tidak melanggar syariat. Kalau guru ngajak gawe tak benar ya wajib menolak. Selama tidak melanggar syariat. Kalau cuma disuruh piket, kita boleh. Kami dulu bukan cuma piket kelas, ngekol semen, ngekol pasir, mau emir, ngangkut pasir dari Tongkang, ya. Karena di Pondok Saru nak bangun 2 kali ngumbat. Kalau beli pasir dari Lebung atau dari Pagar Bulan, ya Tongkang datang pinggir, kita berangkut sandi. Emir, sehari-harian. Mau jembatan, ngecor masjid yang sekarang dipakai di pondok itu zaman kami dari tahun 2000 sampai 2003 saya tamat belum selesai. Itu yang ngecornya kami. Saya ngulang lagi ngajar ke pondok baru selesai masjid itu. Nah, ternyata khidmat seperti itu pertama jadi kenangan. Yang kedua, di situ letak berkahnya ilmu kita. Jadi sang murid yang menjadi asbab kitab ini ditulis, nulis surat kepada Imam Al-Ghazali, dan dia sudah berkhidmat bertahun-tahun melayani Imam Al-Ghazali. Nah, nama Imam Al-Ghazali ini ya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Nama beliau ini Muhammad, namanya Muhammad, baknya Muhammad, iya Muhammad. Bahkan ada yang gitu. Jumlah Muhammad dalam silsilah Imam Ghazali itu, ya, itu ada 7 orang. Anak isma Muhammad min ajdadihi balagha ila sab'ah. Ada 7 orang dari beliau ke kakek-kakeknya ke atas itu ada 7 orang yang namanya Muhammad. Ini salah satu rahasia diungkap dalam syarah dari kitab Yuhal Walad ini. Orang yang namanya Muhammad itu dapat berkah yang luar biasa. Ya, dan Imam Al-Ghazali termasuk orang yang dapat berkah dari nama Muhammad. Namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya pun Muhammad. Dalam hadis disebutkan, hadisnya hadis qudsi, berarti firman Allah, tapi bukan yang ada di Al-Quran. Inni la u'adzibu man summiya bismika bin nar. Kata Allah, aku tidak pernah akan menyiksa orang yang dikasih nama dengan namamu wahai Muhammad. Tidak akan pernah disiksa dengan api neraka. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan astahyi an u'adziba bin nar. Aku malu kata Allah menyiksa orang yang namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Dalam kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi kana huwa wa mauluduhu fil jannah." Ini tentang kelebihan nama Muhammad. Yang gadis-gadis gak apa-apa namanya kalau ada anak nama Muhammad. Orang yang dapat anak, ya boleh anak, lalu dikasih nama Muhammad. Yunda, ada yang nama Muhammad anaknya? Kalau udah anak cucu, ya. Orang yang dapat anak lalu dikasih nama Muhammad, dan pemberian nama Muhammad itu bukan sekedar memberi saja, tapi hubban li, karena cinta kepada Nabi. Kan biasanya kita kalau cinta tuh sering nyebut namanya, dan biasanya jadi nama anak Harun. Adik kelas saya di pondok dulu itu ngiring saya di Palembang dulu di masjid sama-sama Marbuat. Dia nikah lebih dulu dari saya, dan dia boleh anak lanang, anak tuanya namanya dikasih nama Misbahuddin. Ngapa? Kan Misbahuddin tempat masjid kami dulu jadi Marbuat selama kuliah. Itu saking cintanya dia dengan masjid dikasih nama Misbahuddin. Ya.
Maka itu juga ya, kita yang cinta Nabi, maka kecintaan kita wujudkan dengan memberikan nama anak kita nama Muhammad. Maka rugi kalau dapat anak lanang tak dikasih nama Muhammad. Nah, kami ini oleh betina wae. Cuma dalam juga kalau betina kasih nama Muhammadiyah kan dalam juga kan. Adalah amaliyahnya NU kan. Nah, Muhammad. Wa tabarrukan dan berharap berkah. Cinta Nabi dan berharap berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Maka dia dan anaknya nanti akan berada di dalam surganya Allah SWT. Berkat namanya, nama Muhammad, dia dan anaknya masuk surga. Man wulida lahu thalatha minal walad lam yusamma ahadahum Muhammadan faqad jafani. Orang yang diberi anak laki-laki 3 orang, tapi tidak ada satupun yang dikasih nama Muhammad, maka kata Nabi dia sudah durhaka kepada aku. Tidak tahu. Tidak tahu lah. Cocok kayak targetnya ya. Atau boleh ditambah Muhammad, tambah M ya, cuma lah jadi ijazah ya. Kata Nabi kalau 3 anak dikasih nama, satu pun tidak ada nama Muhammad, itu durhaka sudah sama beliau. Sammu auladakum bismi Muhammadin fa idza sammaytumuhum Muhammadan fabirruhum wa akrimuhum wa la tuqabbihu lahum wajhan fa inni ashfa'u li kulli man ismuhu Ahmad wa Muhammad wa ashfa'u li ummati kulliha. Kata Nabi, kasih nama Muhammad anak-anak kalian itu, kasih nama Muhammad. Apabila kalian memberi nama mereka nama Muhammad, maka berbuat baiklah kepada mereka, muliakan mereka, jangan tukebeh itu mencela mereka, apalagi sampai memukul wajah mereka. Karena ini senami Nabi. Kalau mencaci mereka sama dengan mencaci bagi Nabi, ya kan? Atau memukul mereka sama dengan mukul Nabi. Jadi akhirnya terpaksa dalam tanda petik, jadi harus sayang dengan anak Nabi, ya kan? Karena kata Nabi, aku akan memberi syafaat kepada setiap orang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namanya Ahmad atau Muhammad akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga kata Nabi memberi syafaat kepada seluruh umatku. Tetapi yang namanya Ahmad Muhammad tadi istimewa, dapat syafaat khusus. Nah, ini perlu bahas nama Muhammad ya. Satu lagi. Wal bait idza kana, ini di sarahnya di situ ada. Karena itu matanya. Saya buka bawa sarahnya dan sarahnya tidak ada baris. Sarahnya tidak ada baris. Sarah itu berarti kitab yang lebih tinggi dari matan. Matan itu kitab tipisnya, kitab aslinya. Sarah itu penjelasan dari kitab matan. Dan ini informasi yang luar biasa. Rumah, kata Nabi, apabila ada orang yang namanya Muhammad di rumah tersebut, ittasa'a bi ahli wa kathura khairuhu wa hadratuhul malaika wa ba'udash syaitan. Wa qalat al malaika akrimu isma habibillahi ta'ala. Rumah yang di dalamnya ada nama orang yang bernama Muhammad, maka yang pertama ittasa'a bi ahli, diluaskan penghuni rumah itu, diluaskan rezekinya ya, dan diluaskan yang lain-lain, diluaskan pikirannya ya. Yang kedua wa kathura khairuhu, banyak kebaikannya. Yang ketiga wa hadratul malaika, dihadiri malaikat rumah tadi. Karena ada orang yang bernama Muhammad. Ya, malaikat rahmat, malaikat maut tidak usah diundang, datang pula dia walaupun sudah ada kata Muhammad masih datang kalau saatnya tiba. Wa ba'da syaitan, dan setan menjauh dari rumah yang di rumah itu ada orang yang bernama Muhammad. Dan malaikat berkata akrimu isma habibillah, muliakanlah nama kekasih Allah. Oke. Baik, lanjut. Washtaghala, kitab matanya lagi. Washtaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqul ulum wastakmala fadail an-nafs. Dan dia selama berkhidmat dengan Imam Ghazali tadi, muridnya ini ishtaghala, itu sibuk, bitahsil, menghasilkan ilmu, sibuk belajar berarti ya, sibuk belajar selama berkhidmat. Wa qiraatil ilmi, sibuk membaca ilmu, alaihi, di hadapan Imam Al-Ghazali.
Jadi dapat ilmu tuh didapat dengan mana? Ishtaghala bi tahsil, sibuk belajar, sibuk ngapal. Terus belajar itu wa qiraatil ilmi alaihi. Belajar itu di hadapan guru. Jadi kalau tak berguru belajar sesat, bisa salah paham. Salah paham. Qiraatil ilmi alaihi, membaca ilmu alaihi di hadapan guru, yaitu Imam Al-Ghazali. Hatta jamaah, sehingga beliau mengumpulkan jamaah, mengumpulkan. Aufa mana aufa? Aufa, panggil apa? Daqaiqul ulum, ilmu-ilmu yang detail, mendalam. Daqaiq itu detail, mendalam. Jadi artinya ilmu ini betul-betul mumpuni, bukan cuma sekedar tahu. Itu daqaiqul ulum. Dakik, ibarat silat itu walaupun tidur masih baca muka jurus asal ada mau menyerang. Nah, itulah dakik ilmunya. Ya. Kalau tilawah itu ya mimpi lagi asal mimpinya tilawah gitu. Ya, nah, itulah dakik. Ya, makan tilawah, ya kan? Doa makan lagi di lagu Kebayati misalnya kan, itu nak dakik tadi kan. Pokok siang malam ngengong di motor ngengong ya. Jangan sorry itu kan, sepanjang motor ngaji lagi. Bahkan dia nak nikah dulu ada riwayat, dia belajar doa sebelum hubungan. Itu pas dapat di lagunya. Saking kan udah didakik tadi ya. Doa Allahumma jannibna itu di lagunya, pakai lagu. Tahu mau dengar. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan keutamaan diri, menyempurnakan keutamaan diri. Jadi di bawah bimbingan Imam Ghazali, beliau jadi orang hebat, menguasai beragam ilmu sampai ya, bisa menyempurnakan dirinya. Nah, masih hikmat tadi ada yang lupa. Kadang-kadang cak di pondok itu oleh hikmat tadi berlebihan. Dia sampai lupa belajar, itu salah. Hikmat baik-baik, tiap hari gawinya hikmat, belajar tidak. Malah nawar ke diri, Ustaz aku yang begawi. Dia takut masuk kelas, oleh tak galak ngapal. Ada yang model itu. Itu hikmatnya salah. Ya, keliru. Maka saya sampaikan, kalau nak hikmat itu kan ada waktunya. Pas belajar. Di luar belajar baru hikmat. Atau ada juga yang tak galak hikmat. Dia pengennya aku disuruh Pak sini belajar. Jadi tidak galak disuruh piket ini, begawi ini, tidak galak. Itu juga salah. Ya, ilmunya tak berkat. Maka saya kemarin dapat cerita dari Habib di Facebook ya, ada yang saya sharekan itu. Saya lupa nama Habibnya dan kisahnya luar biasa. Jadi ada kiai di suatu daerah. Lah jadi kiai, alumni pondok. Tamat dari pondok, lah jadi kiai, ternyata omongan dia udah didengar oleh masyarakat. Sehingga pas ada Habib itu datang ke kampung dia berceramah, dia nitip pesan. Besok kalau kita penceramah itu dititip pesan sponsor, Ustaz sampaikan ini. Nah, kiai tadi pesan, ya minta sampaikan bahwa harus hormat dengan ulama. Maksudnya dengan dia, ya. Karena dia tidak dihormati. Wong cuek dengan omongan dia. Padahal dia kiai ulama besar. Nah, itu disampaikan lah. Ya. Heran juga Habib tadi ngapa pacak kiai tak dihormati di kampung itu kan. Nah akhirnya Habib tadi ceramah di kampung sebelah. Dan ulama yang ada di kampung itu betul-betul dihormati, tidak seperti yang pertama tadi. Maka heranlah Habib tadi nanya, kenal lah dengan si Anu bin si Anu? Oh tahu, itu kawan aku di pondok dulu. Ternyata satu alma mater, orang dua ini tadi, kiai ini tadi. Maka ulama yang kampung sebelah tadi yang sangat dihormati masyarakat, ya, banyak jadwalnya padat, ya kan? Dia cerita, kawan nih yang di sebelah itu kawan aku juga. Cuma dulu waktu dia mondok, tidak pernah khidmat. Disuruh begawi tidak galak, dia nak belajar baik, nak ngapal baik, nak belajar baik. Disuruh kiai ambil ini, ambil itu, tugas ini, tugas itu tidak galak. Karena tugas aku belajar kata dia di sini. Ah itu ternyata efeknya. Karena dia tidak pernah khidmat dengan kiai selama dia mondok, selama dia belajar. Pas dia lah jadi kiai, cuek juga sama dia, dibalas. Jadi ketika di pondok itu resiko memang, resiko. Ya, kiai itu sebenarnya bukan hanya nyiksa anak-anak kita di pondok, saya perintahin. Itu mengajarkan arti kehidupan. Bahwa hidup itu harus begawi. Ya.
Bukan hanya nyiksa, ada hikmahnya. Ya. Baik. Summa innahu tafakkaru yauman. Kemudian dia innahu sesungguhnya dia tafakkaru berpikir yauman pada suatu hari. Summa kemudian innahu sesungguhnya dia tafakkaru berpikir yauman pada suatu hari. Fi hali nafsi, tentang keadaan dirinya. Tentang keadaan dirinya. Tentang keadaan dirinya. Wa khatara 'ala dhanihi, dan terlintas. Khatara itu terlintas. Jadi cerita beliau ini lah tamat sebenarnya. Lah tamat. Lah jadi ulama di kampungnya. Tapi rindu dengan gurunya Imam Ghazali, akhirnya nulis surat. Terpikir di beliau, khotoro terlintas di ala balihi di pikirannya, ala balihi itu di pikirannya atau di hatinya. Terlintas di hatinya, di pikirannya. Waqala, dan beliau berkata, sang murid ini ngomong dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku sudah membaca. Ini sesungguhnya aku qara'tu sudah membaca anwa'an bermacam-macam minal ulum daripada ilmu-ilmu. Wa saraftu, dan aku menggunakan. Inni qara'tu anwa'an, aku sudah membaca anwa'an bermacam-macam minal ulum daripada ilmu-ilmu. Wa saraftu, dan aku sudah menggunakan, menggunakan roy'ana umri. Roy'an itu wangi. Wanginya umurku. Maksudnya wanginya umur itu apa dia? Masa muda. Karena masa muda itu masa wangi-wanginya. Kalau masa muda, masa amis-amisnya. Oh, masih amis, masih muda berarti kan. Kalau masih wangi itu berarti masih muda. Kalau lama balsam, lah tua. Kalau lagi muda kan wangi, kayak puput, malah tua. Koyo, saya bilang sama ini. Habis sowan. Kalaupun mampu minyak wangi kalah oleh balsam. Biasa. Itulah kerasa golan dua maklum, memang itu perubahan. Artinya maksud beliau sudah menghabiskan masa mudanya. Itu maksud wanginya umurku. Ala ta'allumiha, dalam belajar, atas belajar. Ala itu atas, bisa juga diartikan dalam. Ta'allumiha, belajar. Wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu, wal ana, sekarang, wal ana, dan sekarang, yan bagi alayya, yan bagi itu seyogyanya atau boleh juga seharusnya, selayaknya, sepantasnya, ya boleh. Alayya, atasku. Kalau sini Di situ? Oh, beda riwayat. Yan bagi alayya, yan bagi lisamu. Seyogyanya bagiku. Ya. An a'lama, ada kita lain kitab ini. An a'lama, untuk mengetahui. Sama? An a'lama, untuk mengetahui. Ayya nau'iha, yang mana? Ayya itu yang mana? Nau'iha, cabang ilmu, cabangnya, maksudnya cabang ilmu. Halo, apa tuh? Buka keluar itu. Maksudnya Dina belajar seluruh ilmu. Nahu, sorof, bayan, mantik, balaghah, seluruh dari belajar. Dia mikir, tak ada seluruh ilmu teman-teman. Ya tak?
Misalnya kita di sekolah ada olahraga, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa asing yang lain dulu. Tidak seluruhnya itu pakai kan? Ya. Beliau ini sudah sampai pada titik itu. Ayyanawiha, yang mana dari cabang ilmu tadi yang fauni, yang bermanfaat untukku. Yang bermanfaat untukku dan besok. Yang bermanfaat untukku besok. Besok di sini maksudnya apa? 3 besok itu. Ada 3 macam. 1 besok masa depan di dunia. Nanti. Ya. Masa depan di dunia itu masa depan jangka pendek kalau saya sebut. Masa depan jangka menengah dikubur. Masa depan jangka panjang yang kekal dan abadi yaitu di akhir. Nah, jadi maksud Ghadan itu hari tuanya nanti setelah mati masuk kubur dan waktu di akhirat kaki. Itu masa depan yang dimaksud. Yang mana yang manfaat? Pramuka manfaat tidak di kubur? Enggak. Tapi di dunia manfaat kan ya. Jalur bahasa Inggris manfaat di dunia, di kubur tidak manfaat. Matematika manfaat di dunia untuk berdagang, untuk ngitung, untuk kuliah. Yang kuliah kan ngambil statistik, pasti butuh itu. Kalau tidak kesulitan. Maka saya karena sulit matematika, statistik saya tidak salah C nilainya. Itu kan ruginya rugi di dunia, tapi akhirat ya tidak ada urusan. Nak pacak statistik ataupun tidak. Ada yang kawan bahasa Arabnya A, pas bahasa Indonesia C. Kalau mana juga? Iya. Mana lagi? Orang Indonesia bahasa Indonesia C. Bahasa Arab bisa besar, bahasa Inggris besar. Malu. Wa yu'annisuni, dan menemaniku dengan setia. Akan menemaniku dengan setia. Akan menemaniku dengan setia. Fi qabri di kubur. Jadi ilmu tuh ada yang nemani di kubur, ada yang tidak. Saya tadi bahasa Inggris tidak ngawani, ilmu olahraga tidak ngawani, walaupun badannya steady, tidak macam nolong dari malaikat. Kalau ada macam nyawa marrobuka, walaupun kekar, tidak macam nolong. Ya kan, tidak seluruh ilmu berarti kan. Maka lagi sekolah ya kita pelajari kalau tidak apa-apa. Lagi sekolah jangan milih-milih. Ya, jangan milih-milih. Ada kawan karena dia memang hobinya tilawah, dia sampai ngomong di gurunya di kelas. Ya, ada cerita, saya dengar langsung. Jadi dia karena hobi tilawah, memang dia pakam, hebat tilawah, tapi di ilmu lain akhirnya tidak baca apa-apa. Dia ngomong, "Bu, aku cuma pengen tilawah tuh lah, udah galak belajar yang lain." Nah, itu sudah nyakiti gurunya. Jadi ketika di sekolah, apa yang dipelajari, ya dipelajari semua. Ya, walaupun harus ada satu yang memang kita tekuni. Nah, itu juga seluruh ilmu ada yang memang betul-betul kita kuasai. Wa ayyuha, yang manakah, dan yang manakah, wa ayyuha, dan yang manakah, la yanfa'uni, yang tidak bermanfaat untukku. Kalau artinya panjang nih, tulisannya pendek. Maka tulis singkat-singkat baik kalau nak nulis. Wa yanfa'uni, wa ayyuha la yanfa'uni, dan yang manakah yang tidak bermanfaat untukku. Jadi beliau ini mengklasifikasikan yang manfaat yang mana, yang tak manfaat yang mana. Hatta atsrukahu, sehingga aku meninggalkannya. Nah, bangkit. Yang manakah yang tidak bermanfaat sehingga aku tinggalkan yang tak manfaat tadi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tak manfaat. Sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Mengapa Rasulullah berlindung dari ilmu yang tak manfaat? Karena orang yang ilmunya tak manfaat,
ilmunya banyak tapi tak terpakai. Masyarakat tidak merasakan ilmu, dia pinter untuk dirinya dewek, tak tahu semanfaat. Bahkan mungkin dia dewek lagi tak terpakai ilmunya tadi. Nah, itu tak manfaat. Ngeri. Dan orang ilmu tidak manfaat lebih dulu masuk neraka daripada para penyembah berhala. Hatta min ubadil awthan, dalam kitab Matan Subat disebut ya. Orang yang ilmunya tidak manfaat lebih dulu masuk neraka daripada para penyembah berhala. Ngeri. Maka Nabi sampai berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Fastamarrat hadhil fikrah, maka terus menerus hadhil fikrah, pemikiran ini, pikiran itu bahasa Arab aslinya sama kan, fikrah, fikir bahasa Arab. Terus menerus pemikiran ini hatta kataba, sampai dia menulis, hatta sampai kataba dia menulis ila hadratis syekh, kepada hadratis syekh. Biasanya kalau disebut hadratis syekh itu guru yang tidak biasa, guru yang luar biasa ya, guru para guru biasanya ya, syekh dari syekh. Jadi tidak semua orang dikasih gelar hadratus syekh. Kalau di Indonesia dikasih gelar hadratus syekh itu pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi maksud hadratus syekh itu syekh yang ilmunya di atas rata-rata guru yang lain ya, dan syaratnya dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, Bukhari Muslim dia hafal. Kalau cuma hafal hadis kullu bid'atin dolalah belum masuk, atau cuma hafal hadis innamal a'malu binniyat ya belum masuk hadratus syekh. Jadi ngapal hadisnya harus banyak. Maka anak-anak di TPA sini diajarkan ya, di kurikulumnya diajarkan hadis. Selain ngapal Quran, hadis juga ngapal. Dan juga nanti Alfa ini percobaan. Nanti yang kelas 5, kelas 6 akan diikutkan belajar main ini juga. Jadi ketika mereka masuk pondok tak kaget lagi. Maka dia bisa juara di pondok. Karena sudah terbiasa dengan belajar seperti itu. Ini cara pondok saudara. Hadratus Syekh Hujjatul Islam, ini gelar-gelar Imam Ghazali semua ya. Hadratus Syekh Hujjatul Islam itu gelar-gelar semua. Muhammad Al-Ghazali, nama beliau adalah Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Itu namanya doa rahimahullah. Ketika nyebut nama ulama kita sunnah berdoa rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, termasuk. Semoga Allah merahmati beliau. Istiftaan, karena meminta fatwa. Karena meminta fatwa. Wasa'ala anhu masaila, dan bertanya kepadanya masailah, beberapa masalah. Bertanya kepadanya beberapa masalah. Jadi walaupun murid ini jadi kiai juga ya, tak sungkan-sungkan ya, tetap minta fatwa, nanyo dengan guru. Ini kadang-kadang ketika lah tamat tak terkeruan lagi, datang tidak, silaturahim tidak, ke sekolah ya. Nah nanyo beda, untung-untung tak ada umur, tak tengah jalan dengan gurunya, kurang ajar ya. Murid ini tetap menjaga adab dengan guru walaupun sudah tamat, tetap minta fatwa, tetap nanyo ya. Wal tamasa nasihatan, dan meminta nasihat. Wal tamasa nasihatan, meminta nasihat. Wa du'aan, dan doa. Nah, ini adab kita kalau ketemu guru, kiai, syekh ya. Bukan adabnya selfie. Ustaz, izin Ustaz, selfie Ustaz. Kadang-kadang mutino juga. Saya itu kan lanang. Kan tidak nyaman, tidak enak. Iya, dia mau foto dengan syekh itu. Iya. Oh, minta doa enggak juga. Yang paling penting itu minta nasihat, minta doa. Kalau ketemu guru, ketemu kiai. Selfie boleh-boleh saja, tapi itu untuk yang kesekian lah. Terakhir lah mungkin ya. Nomor 1 minta doa dulu, minta nasihat. Tidak sempat ngerti ini. Oh.
liyaqra'a, agar dia baca, fi awqatihi, pada waktu-waktunya. Semua lain ya? Nah, sudah dekati ya, dekati yang itu ya. Oke. Jadi inti sang murid tadi minta nasihat, minta doa dengan gurunya Imam Al-Ghazali. Dan jawaban tadi pakai surat. Zaman dulu kan masih pakai surat, bukannya langsung ini. Murid ini mengirim surat ke Imam Al-Ghazali. Dan kita kalau walad ini adalah balasan dari surat muridmu itu. Jadilah kitab ayyuhal walad. Jadi setebal ini balasan, surat balasan dari Imam Ghazali kepada muridnya. Wa in kana musannafat Syekh Al-Imam kal-Ihya, meskipun kitab-kitab Syekh, musannafat itu kitab-kitab, karya-karya, tulisan-tulisan Syekh Al-Imam seperti kitab Ihya, Wairihi dan kitab-kitab lain, tashtamilu itu lengkap. Tashtamilu itu lengkap. Ala jawabi masyairi, atas jawaban semua pertanyaanku. Lengkap atas jawaban semua pertanyaanku. Jadi sebenarnya pertanyaan beliau ini lado di kitab Imam Ghazali, di Ihya, Minhajul Abidin, yang lain-lain lado kan. Tetapi kata sang murid, maksudi, tujuanku, maksudku. Jadi maksud itu bahasa Arab ya. Maksudku tuh ini. Itu bahasa Arab. Jadi kita baca bahasa Arab, maksud. Saya bermaksud. Cuma Arab yang di Indonesia kan. Jadi maksud itu ya tujuan, kehendak, keinginan. Maksudi, tetapi maksudku atau tujuanku atau keinginanku, ayyaktuba syekh, agar menulis. Ayyaktuba itu agar menulis syekh oleh syekh hajatku. Hajat itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia kan hajat. Apa arti hajat? Keinginan, keperluan. Fi warokotin, pada warokot itu kertas, pada beberapa lembar kertas, karena dia jamak, berarti bukan satu lembar, berarti pada beberapa lembar. Namun kitab ini banyak lembar. Takunu ma'i, takunu akan menjadi, takunu akan jadi, ma'i bersamaku, akan jadi bersamaku, muddata hayati, seumur hidupku, akan jadi apa maksudnya? Akan jadi kawan, peneman hidup beliau. Jadi kertas jawaban Imam Ghazali itu nanti bawa kemana-mana, gintipnya kemana-mana, jadi cak jimat, nasihat khusus dari gurunya. Itu maksud beliau. Muddata hayati, seumur hidup. Wa a'malu biha, bima fiha, dan aku amalkan bima fiha, apa saja isinya. Bima fiha, apa saja yang ada di dalamnya atau isinya. Wa a'malu bima fiha, dan aku akan mengamalkan bima fiha, apa saja yang ada di dalamnya, dalam surat itu tadi, surat jawaban tadi. Muddata umri, seumur hidupku juga, sama dengan muddata hayati. Muddata hayati, selama hidupku. Muddata umri, seumur hidupku. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala, jika Allah berkehendak. Fakataba syaikhu hadhihi risalata fi jawabihi, maka Syekh pun menulis, katabatu menulis. Syekh hadhihi risalah ini, hazihi ini risalah itu tulisan atau surat, fi jawabihi, dalam menjawabnya, Nah ini juga masih mukadimah, isinya baru yang berikutnya.
Oke, kita bahas sedikit itu sudah. Satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul azizu atalallahu baqa'aka. Ketahuilah wahai anakku ayyuhal walad. Nah, jadi Imam Ghazali menyebut anaknya walad. Muridnya sebagai anak sendiri ya, jadi bagaikan anak sendiri. Karena murid itu anak rohani. Kalau anak kandung namanya anak jas. Jadi sama-sama anak. Bahkan orang Kristen pun nyebut pendeta itu bapak kan. Sama kayak gitu juga. Guru itu dipanggil ada yang abuya. Abuya itu ayah. Atau kita manggil guru tuh yai. Kiai itu yuk kakek. Jadi yai itu yai. Iye. Jadi menunjukkan kedekatan hubungan antara guru dan murid, bagaikan seorang kakek dengan cucunya, bagaikan seorang ayah dengan anaknya, sama. Cuma beda kalau orang tua kandung namanya orang tua jasmani, kalau guru orang tua rohani. Hah? Kita ditanya mama. Yo, mama, bebe. Ya itu ciri khas Gunung Tanjung tuh. Jadi anak-anak kiai itu dipanggil mama, yang lanang. Yang perempuan dipanggil bebe sampai sekarang. Guru yang tidak ada cerita, tidak tahu ceritanya, dia marah. Yang bukan alumni pondok, oh, guru panggil mamang, guru panggil bebe. Itu memang kiai yang ngulukan. Sebenarnya itu untuk menunjukkan kedekatan, dan itu hanya ada di Gunung Tanjung, tidak di tempat lain. Beranilah manggil di Langka mungkin mamang kan? Karena suka marah, kena hukum. Ya. Gunung Tanjung itu unik ya. Guru panggil mamang dan bebe. Dan yo kakak apa? Karena rata-rata kan yang ngajar pondok itu alumni. Kakak kelas, jadi murid-murid itu manggil kakak. Manggil kakak kadang-kadang. Itu untuk menunjukkan keakraban, kedekatan. Ilam ayyuhal walad wal muhib al aziz, ketahuilah wahai anakku, dan wal muhib al aziz, dan kekasih yang mulia. Kekasih yang mulia. Boleh ya? Wal muhibbu al aziz, dan kekasih yang mulia. Jadi manggil sayang sama murid. Yo sayang, ada apa? Wah, itu pasti kelepek-kelepek gitu. Sayangku. Sayang aja, sayangku ya. Dan murid itu kalau dipanggil sayang-sayang tuh agak lain dia. Oh, Ustaz jatuhnya. Apalagi murid Dino kan. Saya dulu lagi bujang ngajar di Azhar 9 tahun. Ngajar pondok Sayang Putri. Saya sering sayang-sayang. Dimanapun saya ngajar seperti itu biasanya. Ditanya juga, ada apa sayang? Kalau murid itu kan lain. Oh Ustaz, main dia jadinya reaksinya. Padahal biasa baik. Imam Ghazali juga begitu kan. Karena kata sayang di kita ini dipakainya lain. Cuma untuk yang pacaran aja. Jadi baper dia. Wong tua juga jarang manggil sayang ke anaknya kan. Asal manggil, nah, kan? Laki bini juga ya sayang-sayang tuh paling lagi muda kan, pengantin baru. Pas lama, hoi, nah, kan? Kopi ya kan. Jadi agak kaget ya. Kalau gitu Islam mengajarkan, Imam Ghazali dulu kan itu muridnya dipanggil wal muhib al aziz, kekasih hatiku, sayangku. Udah salah sebenarnya. Cuma karena kita tidak biasa jadi buffer ya, jadi kaget. Atau Allahu baqa'ak, semoga Allah mengekalkan, memanjangkanmu dalam ketaatan kepadanya. Atau Allah itu memanjangkan. Memanjangkan apa? Umur ada ya? Baqa'aka, mengekalkanmu bi ta'atihi, dengan taat kepadanya. Semoga Allah memanjangkan umurmu, baqa'aka, mengekalkanmu bi ta'atihi, taat kepadanya. Wasalaka bika, dan semoga kamu bisa menempuh. Salaka bika, semoga kamu bisa menempuh. Salaka bika, semoga kamu bisa menempuh. Sabila, jalan. Sabila itu jalan. Ahibaihi, para kekasih Allah. Jalan para kekasih Allah. Apa jalan kekasih Allah? Itu jalannya belajar amal soleh, ibadat. Inna mansyuran nasihati, sesungguhnya tersebarnya nasihat. Sesungguhnya tersebarnya nasihat, yuktabu, tertulis, min ma'dinir risalah, min ma'dinir risalah sallallahu alaihi wasallam, dari
Ma'din itu barang tambang. Maksud barang tambang itu apa? Barang berharga. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nasihat itu sudah ada pada risalah yang dibawa Nabi. Ya, ada di Quran, ada di hadis. Nah cukup nasihat kalau isi Quran, isi hadis. In kana, jika adalah qad, sungguh. In, jika kana adalah qad, sungguh, balaghaka, telah sampai kepadamu nasihatun nasihat. Jika adalah sesungguhnya balaghaka, telah sampai kepadamu nasihat, fa ayyu hajatin laka, maka apa hajatmu, fa ayyu, maka apa hajatin, hajat, laka, kamu, fi nasihati, pada nasihatku, pada nasihatku. Maksud Imam Ghazali itu, awak inilah belajar bertahun-tahun, Quran lah hafal, hadis lah hafal, kitab karanganku lah kau baca kalau. Kalau nasihat belum sampai tak gaduh kan? Ya dah. Pastilah belajar kan? Wa in lam tablugka. Nah, itu ada salah baris di situ ya. Lam tablug. Di situ tablughu kan? Itu sukun karena lam itu amil jazam. Wa in lam tablugka. Ya, seharusnya sukun, tablugh. Jadi kalau kita ada nahu, kayak kitab pun kita bisa koreksi. Karena yang nyetak kitab juga manusia, bisa salah. Nah, ilmu yang tak bisa salah, kitab bisa salah. Dan kita bisa bertanggungjawabkan kalau itu salah. Wa illam tablugh, sukun. Nah, itu salah. Dan jika tidak sampai kepadamu nasihat tadi, lah ngaji tapi tak dapat nasihat, baca hadis masih tak dapat nasihat. Maksud beliau, lah baca ihya, lah belajar bertahun-tahun masih tak jadi nasihat. Artinya nasihat itu tak jadi baik, jadi masih maklah tu lah, tak mempat, ya kan? Tak berubah jadi lebih baik. Maka Imam Ghazali nanya dengan muridnya, fakulli, maka katakan kepadaku, Mada hasalta fi hadhihi sinina al-madiyah, apa yang sudah engkau peroleh? Hasolah itu hasil itu bahasa Arab kan? Hasil dari kata hasolah. Apa yang sudah engkau hasilkan, yang sudah engkau peroleh, yang sudah engkau dapat. Fi hadhihi sinin, fi pada hadhihi, ini sinin, tahun-tahun, al-madiyah, yang telah berlalu atau yang lalu, yang telah berlalu. Janganlah sudah. Maksud Imam Ghazali, kau tuh lah bertahun-tahun di pondok nih, lah bertahun-tahun belajar, apa hasil? Coba lagi ngomong lagi tuh. Ada yang saya heran kawan ini. Itu yang tadi saya ceritakan, dia pintar lah bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Padahal dia cerita sendiri 6 tahun di MI, dan di MI itu belajar bahasa Arab. 3 tahun di MTS juga belajar bahasa Arab. 3 tahun di Aliyah belajar bahasa Arab. 4 tahun atau 5 tahun di IAIN dan jurusan bahasa Arab. Tak pacak bahasa Arab, dia ngajar bahasa Inggris. Padahal dia bahasa Inggris cuma dapat dari kursus. Yang salah kira-kira apa lah ini? Apa sekolahnya, apa gurunya, apa budaknya. Nah, itulah pertanyaannya. Tahun-tahun masuk pondok, kati perolehan. Kadang-kadang kalah oleh yang tak pernah masuk pondok. Maka waktu Maulid Nabi di An-Nur, ngaji Ipan Jayu, saya terangkan di jamaah, Ipan itu bukan anak pondok. Dia sekolahnya umum, SMP, SMK. Dia baca ngaji. Anak pondok kadang-kadang tak baca. Maka saya terkenang dengan omongan kiai. Apa di kiai? Unto itu bertahun-tahun di Arab.
beranak di Arab, besar di Arab, mungkin beranak bercucung lagi di Arab pula. Ada tak unta pacak bahasa Arab? Tak kati. Unta yang pacak bahasa Arab. Kenapa? Unta tak pernah belajar bahasa Arab. Nah, berarti walaupun bertahun-tahun sekolah, mantap belajar buyan tuh lah. Sekolah itu cuma media. Sekolah itu cuma sarana. Walaupun keluar negeri, masuk Al-Azhar, kuliah di Mesir, kuliah di mana? Arab Saudi, mantap belajar masih buyan. Banyak juga mahasiswa kita yang sekolah di luar negeri, mohon maaf, gawe itu main futsal, ada yang cuma pujaan baik. Dan dosen saya dulu Ustaz Abu Dhar, dosen Umi juga kan, tadi ipar Pak Ustaz Sodikun, itu ipar tak jadi itu dulu. Itu beliau cerita, dulu pada masa dia kuliah, itu ndak ada yang mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Al-Azhar tuh pacaran-pacaran, jalan-jalan pinggir pantai, itu ndak ada. Nah sejak beliau anak pulang ke Indonesia, generasi yang baru-baru datang tuh itu sudah mulai bawa tradisi pacaran di Indonesia ke sana. Jadi ke Mesir itu jauh cuma ngandung pujaan. Asal balik mau laki mau bini. Ilmu wallahu a'lam. Jadi tidak jamin. Tidak jamin. Meskipun kita dah masuk pondok, meskipun kita cuma belajar di pondok misalnya, tapi cuma di dalam negeri. Kalau tahan belajar, pinter daripada yang luar. Contohnya Gus Baha. Gus Baha itu tidak pernah sekolah di luar negeri, tapi bahasa Arabnya jago. Tafsir hafal, itu di Al-Quran. Tafsirnya hafal. Kitab-kitab tuh hafal. Nah, jadi yang penting itu kuncinya galak belajar apa tidak. Walaupun tidak sekolah formal, ya kan? Asal tahan belajar, tahan nunduk kita, tahan berguru, ya insya Allah dapatnya. Nah itu kunci. Baik, sampai di sini bahasan kita wihal walad. Silakan ada nak ditanya? Dah katik selesai. Ay, umu. Hoi, sayang. Ay, umu ko.